Jadi maksudnya gini, memang mungkin ada kondisi yang dimana Anda mesti bekerja di tempat perusahaan yang menghina Anda, yang ngatain Anda. Tapi suatu saat Anda kan naik level. Ketika Anda naik level lah yang nanti terjadi perubahan hidup Anda. Nah. Halo, sahabat sales dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, gimana nih buat sahabat sales yang merayakan Chinese New Year kemarin? Happy Chinese New Year ya, Kyung-hee buat semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberuntungan serta kesuksesan di tahun ini. Oke, sahabat sales, kali ini kita mau bahas pertanyaan yang datang ke YouTube channel kita. Jadi ini mengenai ini ya, kata-kata yang diberikan ke tim sales dari seorang leader. Apakah kata-kata ini harus diterima atau diabaikan? Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, jumpa lagi di YouTube channel kita dan kali ini sudah ada bersama dengan saya, Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Wah, musiknya bikin semangat ya Coach ya. Iya, kita pakai alat baru ya. Iya Kita nih. pakai alat baru supaya kualitasnya akan jauh lebih baik ya nggak? Iya, dan tentunya yang mendengarkan semakin semangat untuk mendengarkan. Betul. Gimana Bu? Oke, gini Coach, kita mau bahas nih pertanyaan yang datang dari sahabat sales. Ya kita deketin ya biar Iya. suaranya lebih mantap. Gimana? Nah, dia bertanya nih, Coach saya mau tanya, kalau ada tim leader gitu ya, sales yang ngomong ke timnya pakai kata-kata yang mohon maaf seperti goblok, bodoh gitu kan, atau tidak bisa mikir oleh atasan gitu kan, yang kenyataannya mereka memang tidak punya ilmu tentang sales. Apakah kata-kata itu harus mereka terima atau mereka abaikan saja? Kalau mereka terima artinya kan mereka takutnya malah down. Tapi kalau mereka abaikan, merasa sudah pintar. Nah ini baiknya gimana ya, Coach? Oke, jadi sebenarnya gini ya Bu. Kalau buat saya pribadi, sebenarnya kasus yang seperti tadi itu yang menarik adalah kita harus ngecek dulu sebenarnya Bu. Kalau perusahaan tidak pernah memberikan pelatihan kepada karyawannya dan memang pada saat direkrut mereka merekrut adalah sales yang tidak punya pengalaman, jadi sebenarnya rada berlebihan kalau dikatakan dia goblok dan sebagainya. Jadi kalau mungkin saya ngomong kasar, mohon maaf nih Bu Ana ya, yang bodoh itu siapa? Yang bodoh itu yang ngerekrut atau yang direkrut? Karena logikanya, kalau dia ngerekrut orang yang tidak punya latar belakang penjualan, dan menurut dia sudah bagus pada saat itu, sedangkan kemudian dia tidak berhasil, yang salah adalah yang merekrut dong. Karena memang sudah tahu nggak ada skillnya. Ya udah tahu nggak ada skillnya, dia ngerekrut lagi orang kayak gitu ya. Bener masuk akal ya? Iya. Nah jadi buat saya menarik nih Bu. Jadi kalau mama kondisi kayak gitu, kita cuma mengatakan yang salah yang ngerekrut kalau buat saya. Saya contoh, saya pernah nggak merekrut orang yang tidak bagus? Pernah. Pada saat merekrut orang yang tidak bagus, berarti sudah konsekuensi saya mengambil orang yang punya skill itu. Saya ambil contoh Bu. Bu Ana mungkin masih ingat nggak? Waktu itu kita pernah merekrut seseorang sales yang kelihatannya kuat banget, keren banget, tapi dulu latar belakang jualan kompor. Pernah Ibu ya? Kalau ditanya, orangnya bagus nggak jualannya? Bagus, tapi pengetahuan dia tentang yang namanya pengertian kalau pelatihan kita ke corporate, pasti otomatis kan nggak connect Bu. Kalau pengetahuan tentang produk yang dia jual Betul, kompor nggak dia mengerti oh ya. keren banget, atau panci, atau jualan apapun pasti dia keren, karena dia tipe orang sales yang maju tak gentar. Iya. Hanya memang kemampuan dia menangkap informasi tidak sepintar teman-teman yang lain, betul kan Bu? Jadi kalau ditanya, kalau kita yang merekrut dan hasilnya seperti itu, kan bukan salah dia Ibu. Ya itu memang orangnya seperti itu, masa kita ngotot bahwa, dia nih kurang bagus, dia kurang bagus. Ntar dulu, yang ngerekrut siapa? Yang bodoh siapa? Itu dulu kasih gambarannya. betul. Nah itu yang pertama. Yang kedua,
Buat kita, kalau ada ketika Anda merekrut seorang sales yang latar belakang berpengalaman dan Anda interview dan memang mereka bagus, mereka dipekerjakan juga tidak layak kita katakan dia goblok atau bodoh. Ya dong. Sales kalau digituin yang terjadi bukan tambah bagus akan tambah down. Oh, oke. Ya dong, Bu. Dia udah jualan mati-matian. Nah, jadi sales-sales yang seperti itu dia harus diapain? Sales yang seperti itu harus diberikan ilmu, diberikan skill, supaya dia ketika nanti jualan bisa menghadapi cara jualan dengan jauh lebih baik. Tapi coach, perusahaan kami tidak mau memberikan pelatihan. Kan ada kayak gitu ya? Iya. So, solusinya apa? Gampang jawabannya. Kalau Anda tetap mau stay di sana, karena anggaplah gajinya mereka besar, dan tetap mau stay, maka apa yang harus dilakukan? Anda harus upgrade ilmu Anda. Kalau ditanya, ada nggak perusahaan yang ngata-ngatain ngomong kasar itu? Ada, saya pernah menemukan ada perusahaan-perusahaan kayak gitu. Oleh sebab itu, selama kita mau stay, maka yang harus kita lakukan upgrade ilmu. Nggak ada pilihan. Betul dong, Bu? Iya. Kayak saya ambil contoh, dulu saya pernah bekerja di satu buah perusahaan besar, tapi perusahaan tersebut juga sama, tidak memberikan pelatihan, tidak memberikan ilmu. Maka apa yang saya lakukan? Ya saya harus belajar dong. Ya kalau nggak belajar ya pasti nggak bisa dong, Bu Ana. Ya betul. Semua ada proses belajarnya ya. Nah, jadi oleh sebab itu saya cuma mengatakan balik lagi, kalau kita memang mau bagus, kita ulangi lagi, kalau kita mau buat diri kita bagus, mau nggak mau kita sendiri harus berkembang sih, Bu Ana. Kalau nggak berkembang nggak akan bisa. Jadi, ya makanya channel ini dibuat kan sebenarnya salah satunya. Belum Anda lanjut nonton video ini? Silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Untuk buat teman-teman sales baru yang mungkin tidak punya budget, mungkin bisa dapat ilmu. Tapi kalau Anda mau jadi lebih hebat lagi, investasikan dana Anda, ikut ke pelatihan kami di salesuniversity.id yang dimana langsung kami pandu, betul dong? Ya kalau sudah ada hasil, kenapa Anda nggak nanamkan uang supaya hasilnya lebih bagus lagi? Setuju nggak, Bu Ana? Iya. Nah itu aja yang mesti saya bicarakan. Jadi balik lagi kita sadar, kita ngerekrut siapa yang kita rekrut, orang yang seperti apa, itu yang Anda dapatkan, ya itu yang Anda terima. Itu aja sih yang bisa saya katakan, Bu Ana. Berarti ya harus disadari dulu ya sama leadernya. Disadari, betul. Loh, kalau memang orangnya seperti itu, masa kita berharap orang itu akan jadi bagus? Ya kalau memang dapatnya segitu, ya kita terima. Disulap maunya ya. Ya kalau Waktu bisa semalam. sih, apakah dengan mengatakan, kamu goblok, kamu bodoh, apakah habis itu jadi pintar? Nggak bakalan, betul nggak, Bu Ana? Nggak mungkin yang dikatakan goblok itu atau itu bisa menjadi pintar. Masuk akal? Iya, iya. Nah, ya nggak? Wah. Ya kan burung gagaknya sampai lewat ya, Bu. Iya, sampai geleng-geleng lewatnya. Sampai tuh. geleng-geleng Wak, lewatnya kan. wak, 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 gitu wak, ya. wak, nggak masuk akal ya nggak? Jadi mau nggak mau kita buat diri kita supaya menjadi lebih bagus. Itu caranya supaya lebih bagus. Oke. Berarti sudah tahu ya jawabannya sahabat sales. Kalau ada kata-kata yang seperti itu yang memang membuat sahabat sales itu jadi merasa down, ya sudah, nggak usah didengarkan, diabaikan. Kecuali Namun, memang mau ngelamar kerja di tempat lain. kecuali memang mau ngelamar kerja tempat lain. Namun kalau sahabat sales memang masih mau tetap di situ, ya berarti seperti tadi yang Coach Arif bilang ya, kita bisa inisiatif bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, gitu ya, dengan investasi yang kita punya per saat ini gitu ya. Betul. Toh juga nanti nggak akan rugi karena suatu saat Anda akan naik di level berikutnya. Iya. Jadi maksudnya gini, memang mungkin ada kondisi di mana Anda mesti bekerja di tempat perusahaan yang menghina Anda, yang ngatain Anda. Tapi suatu saat Anda kan naik level. Ketika Anda naik level lah yang nanti terjadi perubahan hidup Anda. Nah, buktikanlah di situ. Buktikanlah. Masuk akal ya? Ya, Masuk akal. Tentunya kalau semua masuk akal pasti bisa ya nggak? Sampai semua orang pada ye gitu kan ya. Makanya kayak gitu. Senang ya kalau Ya. kita bisa Iya berhasil dong, ya. semua orang kalau mama bisa berhasil kan maka semua orang juga otomatis akan happy banget, betul nggak, Bu Ana? Nah, gitu. Iya, betul. Oke, sahabat sales, berarti ini simple banget gitu ya. Sederhana, coachnya. yang penting Sederhana mengencourage supaya kita bisa bangkit lagi biar bisa jadi sukses. Penting mindset kita dulu ya, sahabat sales ya. Mm-mm. Kalau memang sahabat sales tuh mau maju gitu ya, kita ibaratnya nggak mau di titik saat ini, kita mau di titik yang
Lebih baik. atau kita di titik 2 titik ke depan, 3 titik ke depan, oke, investasilah. Mulailah kita belajar mengisi skill kita ya, menambah skill kita gitu ya. Nah, kalau sahabat sales yang mau belajar nih Coach Arif, namun dia waktunya mungkin terbatas, tapi dia bisa kapan aja dia bisa belajar dan tentunya dengan investasi yang sangat terjangkau dan buat mereka tuh Iya. kemana nih Coach Ya Arif? walaupun mereka mengatakan enggak lah nggak punya duit, ya balik lagi ya. Karena buat saya setiap orang yang menanam investasi di tempat kami akan kami pantau, akan kami bantu pada mereka supaya mereka mencapai target. Jadi banyak banget yang mengatakan, wah saya cuma mengeluarkan uang sedikit tapi hasilnya beda ya. Nah itu maksudnya. So kalau mau tahu lebih lanjut bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana ada jadwal-jadwal pelatihan kita dan juga ada pelatihan langsung online tapi live ya, live online bisa langsung ke salesuniversity.id/event. Tapi kalau untuk yang sudah terjadwal, tapi tetap bisa diskusi dengan kami, saya ataupun para coach kami nanti bisa dibimbing di sana. So itu aja. Iya. Akhir kata saya Coach Antonius Arif dan Dan saya Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai Salam jumpa performance. pertemuan berikutnya.